Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Surilivia dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Bagian A. Sistem hukum di Indonesia. Makna dan karakteristik hukum. Hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Karakteristik dari hukum yaitu adanya perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum memiliki beberapa unsur yaitu 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggar peraturan tersebut adalah tegas. 2. Penggolongan hukum. A. Berdasarkan sumbernya. Hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. 3. Hukum traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam satu perjanjian antara negara. 4. Hukum jurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. B. Berdasarkan tempat berlakunya. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara satu negara dengan negara yang lainnya. C. Berdasarkan bentuknya. Hukum tertulis dibedakan menjadi dua macam yaitu 1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibekukan. Contohnya KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. 2. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah. Contohnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal. D. Berdasarkan waktu berlakunya. Plus constitutum atau hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Plus constitutum atau hukum negatif yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya rancangan undang-undang atau RUU. E. Berdasarkan mempertahankan. Hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku untuk umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan. Contohnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan lain-lain. Hukum formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contohnya hukum acara pidana atau KUHP, hukum acara perdata, dan lain-lain. F. Berdasarkan sifatnya. Hukum yang memaksa yaitu hukum dalam keadaan bagaimana juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Contohnya melakukan pembunuhan maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya ketentuan dalam pewaris ab intesto atau pewaris berdasarkan undang-undang baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat. G. Berdasarkan wujudnya. Objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yaitu berlaku umum. Hukum subjektif atau hukum hak yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. H. Berdasarkan sifatnya.
Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara, menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik dibedakan menjadi 4 macam, yaitu hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan memuat larangan dan sanksi. 2. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antar negara dengan bagian-bagiannya. 3. Hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. 4. Hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antara negara. Contohnya hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan lain-lain. Hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu satu dengan individu lainnya. Hukum privat dibedakan menjadi 2, yaitu hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu secara umum. Contohnya hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Hubungan tentang jual beli, hutang piutang, pendiri perusahaan dagang, dan lain-lain. 3. Tujuan hukum. Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dalam keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, lindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. 4. Tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadilah dari kelas 11 MIPA 5 absen 2. Saya akan mempresentasikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia bagian B, mencermati sistem peradilan di Indonesia. 1. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan nasional atau pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukum berlaku di dalam negara. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Peradilan menunjukkan pada proses mengadili perkara yang diselesaikan, sedangkan pengadilan menunjukkan pada tempat untuk mengadili atau tempat untuk melaksanakan proses pengadilan guna menegakkan hukum. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. Dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga nasional yaitu: yang pertama, Pancasila Sila kelima. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Bab 11 Pasal 24 Ayat 2 dan 3. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Yang keempat adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. Yang kelima adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan lain sebagainya. Peraturan perundang-undangan di atas menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi atau campur tangan dari siapapun. 3. Klasifikasi lembaga peradilan. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan negara oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung ada 4. Yang pertama, peradilan umum yang terdiri atas 1. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. 2. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang kedua, peradilan agama terdiri atas 1. Pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. 2. Pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang ketiga, peradilan militer,
yang terdiri atas 1. Pengadilan militer, 2. Pengadilan militer tinggi, 3. Pengadilan militer utama, 4. Pengadilan militer pertempuran. Yang keempat, pengadilan tata usaha yang terdiri atas 1. Pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Yang kedua, pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang keempat adalah Mahkamah Konstitusi. 4. Perangkat lembaga peradilan. A. Peradilan umum yang dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri mempunyai daerah hukum di kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan tinggi atau tingkat banding perangkatnya terdiri atas pimpinan hakim, anggota, panitera, dan sekretaris. B. Peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan agama atau tingkat pertama mempunyai daerah hukum di kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Perangkatnya terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Kedua, pengadilan tinggi agama atau tingkat banding mempunyai daerah hukum di provinsi dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Perangkatnya terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris, dan perangkat pimpinan terdiri atas seorang ketua dan wakil ketua. C. Peradilan militer. Dikenal adanya auditorat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Auditorat terdiri atas auditorat militer tinggi, auditorat jenderal, dan auditorat militer pertempuran. D. Peradilan tata usaha negara. Dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Yang pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara atau tingkat pertama mempunyai daerah hukum di kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Perangkatnya terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau tingkat banding mempunyai daerah hukum di provinsi dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Perangkatnya terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Terima kasih presentasi dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.